Hai, di video kali ini saya mau bikin winch dari servo. Sebetulnya udah banyak banget diminta sama teman-teman bikin video kayak gini, cuman karena udah banyak banget di YouTube yang bikin servo buat winch, jadi saya nggak bikin. Tapi sekarang karena RC saya kan berat dan winch yang ada, kalau kalian belum nonton di video yang sebelumnya tuh saya bikin kan satu controller buat winch depan dan winch belakang. Nah, tapi sekarang posisinya saya rubah. Jadi sekarang saya punya 3 winch depan. Dan winch yang posisinya ada di tengah ini juga buat ke depan juga, dan winch belakang. Dan controllernya cuma satu. Jadi sebetulnya tanggal 3 besok April itu kita mau jalan-jalan RC Overland. Jadi RC Overland itu sekarang udah mulai rutin, mau dijadwalin gitu setiap berapa bulan sekali kita mau ngadain jalan-jalan. Yang pertama itu yang waktu di Munara, kalian juga bisa nonton videonya, itu mini semua. Kalau buat yang sekarang bebas. Jadi ini dia bannernya. Itu bukan event, bukan apa, cuma jalan-jalan RC aja, karena ya kita mah main RC pengennya sekalian jalan-jalan aja. Jadi biar kitnya prima, winchnya karena dari Munara yang waktu saya main berempat itu kan winch saya nggak kuat ngangkatnya, jadi makanya saya mau ganti nih pakai servo aja buat yang depan. Ups, sorry. Oke, ini dia servonya. Sebetulnya langkah-langkahnya sederhana. Ada beberapa macam sebetulnya beberapa cara lah buat bikin winch servo. Yang banyak tutorialnya di YouTube kan dibongkar gitu. Jadi ada yang kontrolernya pakai ESC, kayak gini. Ini kan saya pakai ESC. Ada yang bisa pakai controller dari servonya sendiri. Nanti ada kelebihan dan kekurangannya. Kayak gini, posisinya on. Ini kan karena servonya udah rusak ya, tapi nggak apa-apa lah buat praktek aja. Kalian colokin posisi nyala, nanti ini diputar aja sampai si motornya berhenti. Kalau si motornya udah berhenti, kalian lem di sini nih, pakai Alteco. Jadinya udah nggak bergerak lagi si motornya, baru dipasang lagi. Nah, tapi sebelumnya ada beberapa yang harus dicopot di bagian gigi kayak ini nih. Nah, bagian ini di yang gigi yang paling gede aja ini bisa dicopot, si pennya. Terus sama plastik yang ini juga bisa dicopot. Nih, yang ini bisa dicopot. Jadi nanti dicopot aja. Jadi si elektroniknya ini, kalau yang pakai kontrol ESC, ini nggak usah dipakai, semuanya dibuang aja. Jadi ini langsung ke motor. ESC kan ada 2 yang kabel ke motor ya. Nah, langsung ditempelin ke sini. Itu udah langsung jadi. Tapi kalau mau yang pakai controller dari ini, kayak winch saya yang di belakang ini nih. Sebentar saya balik. Nah, di sini kan masih kelihatan kan? Jadi bukan 2 kabel lagi. Karena kalau yang ini kan adanya 2 kabel keluarnya, kalau yang ini masih 3 kabel. Karena saya pakai controllernya ini, saya ngandelin dari controller servo ini, lumayan buat ESC-nya. Jadi arusnya memang cuma 6 volt, karena ngandelin cuma dari receiver, tapi cukup lah, gitu, nggak kuat banget tapi cukup. Caranya itu tadi, pokoknya diputer, dilem sampai mati, udah dipasang lagi. Atau yang kedua, teman-teman bisa pakein yang namanya resistor kayak gini. Ukurannya 100k apa 100 ohm itu ya satuannya. Pokoknya 100 aja. Toko elektronik sih pasti tahu. Gitu. Nah, dari sini ini kan ada 3 nih titiknya. 1, 2, 3. Jadi kalian masangnya itu dari sini ditempel ke sini. Dari yang ini ditempel ke sini, yang ini ditempel ke sini. Nah, nanti ininya dicopot si ininya. Apa ini namanya? Potensio. Si potensionya dicopot. Nanti yang ada titik 3 ini dari sini dikonekin ke sini pakai resistor, yang sini dikonekin ke sini, itu udah langsung off-nya di 0 semuanya. Jadi udah langsung ininya nggak bergerak. Tapi ketika dicolokin ke receiver, ini masih bisa berjalan, bisa kayak normal servo biasa. Dan ini saya terapin di sini, gitu, di yang servo belakang. Jadinya masih oke lah tenaganya. Cuman memang 6 volt aja. Itu aja kekurangannya. Kalau misalkan pakai modul ESC, buat kontrolernya kan bisa maksimal. Kita bisa pakai 3S,
gitu. Dan saya juga di sini juga pakai 3S. Jadi sistemnya sama. Kalau misalkan pakai modul ESC cuma tinggal connect aja. Cuman di sini saya kasih beberapa tombol. Kenapa? Karena jadi ini tuh saya pengennya winch depan ini kan hidup nih. Nah, tapi kan kalau misalkan tenaganya nggak kuat gitu, jadi makanya ini buat estetika. Nah, estetika pun sayang kalau misalkan nggak dipakein karena hidup. Jadinya ini saya mau tetap aktifin gitu biar tetap bisa hidup. Dan power yang nariknya itu sebetulnya yang dari belakang ini gitu. Sebentar kita nyalain. Oke, sudah nyala. Nah, ini karena di posisinya di tengah, jadinya saya pasangin ini namanya Teflon tube, biasa buat printer 3D. Kalian beli aja di Tokped, banyak kok ini. Meteran. Ukurannya pakai yang 5 mili, lubang 3. Ini Teflon tube. Kalau ini rollernya bikin, karena kalau pakai yang beli jadi itu kan cuma kecil banget gitu, jadi nggak muat. Karena saya di sini kan 6 meter nih talinya. Ini juga udah pakai tali mesh yang kecil banget. Padahal ini cuma ukuran 0,8 6 meter ini udah penuh gitu. Apalagi kalau cuma pakai drum winch yang cuma ya kecil banget, itu cuma muat berapa meter. Dan talinya pakai tali Kevlar. Kevlar sebetulnya itu tali pancing basicnya. Itu jadi di keterangannya sih tahan gesek, tahan air, karena memang tali pancing ya udah pasti di air. Dan bebannya ditulisnya 100 kg. Jadi mudah-mudahan kuat. Karena kit kan nggak ada yang nyampe 100 kilo. Itu untuk yang belakang sama. Pokoknya ini kalau bikin drum kayak gini dapat beli servo, kalian pasti dapat lah yang bulat-bulatnya ini. Itu kasih pipa aja. Itu udah langsung di skrup. Dan untuk ini penahan. Ini tuh penahan, jadi posisinya gini. Ketika ini nyala, kan otomatis ini bakalan neken ke bawah kan. Si bebannya nih, neken ke sini. Nah, kalau misalkan ini nggak ditahan, posisi gearnya kan lihat sendiri. Gear servo tuh kecil-kecil banget. Gitu. Jadi kalau misalkan posisi ininya udah turun, dia geser dari tempat posisi gigi seharusnya. Karena kan atasnya cuma busing doang. Ujung servo tuh giniannya tuh bukan pakai bearing, jadi cuma pakai busing gini aja. Ada yang plastik, ada yang metal. Jadinya ya kalau misalkan goyang sedikit, posisinya kan gini di dalamnya. Gitu. Nah, kalau ininya turun sedikit, udah pasti geser giginya dan bahaya, pasti bisa langsung rontok. Makanya dikasih penahan ini biar nggak rontok. Untuk dudukannya, ini saya bikin pakai aluminium. Depan belakang ini juga aluminium, ini aluminium. Aluminiumnya kayak kusen gini nih. Kalau di Jakarta sih banyak toko aluminium ya, jadi beli kayak ginian juga 5.000 juga dikasih segini nih banyak. Karena ini kan sisa-sisaan. Ini tebalnya 1 mili, jadi gampang dipotong. Terus ringan juga, tapi kuat. Aluminium. Sebetulnya ini ada beberapa tombol yang saya custom. Jadi kayak belakang ini saya bikinin tombol juga, karena buat di offin, bisa buat matiin motor ke winchnya. Untuk yang depan juga sama, saya bikin on off juga. Jadi gini sistem kerjanya. Kalau misalkan bingung, kalau misalkan saya pengen pakai yang ini aja, saya nyalahin ini talinya, ini bisa ditarik. Ini yang bergerak yang ini aja. Kalau misalkan saya nggak mau pakai yang ini, kalau misalkan nariknya kecil-kecil aja lah, sedikit-sedikit, saya pakai yang depan aja. Ini bisa kita tarik. Kelihatan speednya beda ya. Ini semua kontrolernya cuma pakai satu ESC dan di remote. Nah, ini jadi bisa gerak dua-duanya. Untuk yang belakang nariknya, lihat speednya lumayan lah, nggak kencang-kencang banget. Ngulurnya agak pelan, tapi nariknya oke lah. Speednya lumayan. Beda sama yang ini ya. Speednya tuh segini aja. Kencengan servo jelas.
Dan kalau misalkan mau aktif dua-duanya pun bisa. Nih. Tuh. Ini dua-duanya hidup. Ini dua-duanya narik. Itu. Jadi fungsinya tombol itu yang ini cuma buat cut off ke motor. Tombol yang ini cut off ke motor. Jadi kalau misalkan mau dua-duanya ya tinggal di onin dua-duanya. Mau pakai yang belakang aja ya nyalain yang belakang, mau pakai yang depan nyalain yang depan. Untuk tombol yang ini sebetulnya tetap tombol on off gitu. Cuman karena ini tuh dipinjemin sama Bapak Arif. Nah, dipinjemin sama dia. Jadi pesanan saya belum datang karena kita jalannya mau besok nih, tinggal 1 hari lagi. Jadi ya udahlah pakai EC-nya Pak Arif dulu. Cuma kan saya nggak enak kalau dipotong nih. Jadinya ya tetap on off-nya di belakang. Tuh masih nempel di sini. Padahal aslinya ini udah saya siapin kabel tuh buat on off. Jadi nanti on off winch itu bukan dari belakang lagi. Jadi adanya posisinya di depan. Di sini. Jadi begitu bodi itu udah dipasang, kita nggak ngutik-ngutik ke bawah lagi. Itu karena kalau misalkan trailing yang udah kelihatan ketahuan berat gitu kan, ya udah tinggal matiin yang depan, kita pakai fokus yang ini aja. Gitu. Jadi mudah-mudahan winch-nya kuat. Oh iya, yang belakang belum dites ya. Yang belakang sih belum ada ituannya, tapi bisa dilihat. Nah, nah, muter, tapi pelan banget ya karena memang kelemahannya kalau misalkan kalian mau pakai 3 kabel, dia cuma ngandelin setrum dari receiver. Selebihnya ya udah sekuat-kuatnya servo yang dipakai gitu. Karena ini kan semuanya ini pakai Tower Pro, ini pakai Tower Pro, pakai yang murah-murah aja. Itu kalau kalian punya banyak uang sih udah jelas lah, ngapain ribet-ribet bikin kayak gini, udah beli aja, beli 8274 won gitu udah. Cuman harganya kan 1.700.000, tinggal dipasang di depan, masalah win selesai lah udah itu. Nggak perlu ribet-ribet kayak gini. Cuman kalau misalkan kalian mau budget kayak saya, di press biar murah ya udah. ESC bisa pakai apapun. Kalau saran saya sih tetap mendingan pakai payung aja, murah lah. Itu atau enggak pakai kayak gini nih 1040 juga oke. Mau pakai 1060 juga lebih oke lagi. Jadi begitu di cut off dia agak nahan. Begitu ini kan netral nih, dia agak nahan. Kalau misalkan ESC yang bagus kita perlu pakai fitur brake buat tahannya. Tapi kalau ESC yang udah 1060 atau 1080 gitu, begitu dia di posisinya di tengah, dia si ESC bakal nahan. Kita langsung tes kekuatannya. Mudah-mudahan bisa. Jadi ngangkat bodi, kalau misalkan teman-teman mau ngikutin cara saya kayak gini murah, silahkan. Cuman kalau misalkan mau ada budget lebih, udahlah pakai yang simple-simple aja, beli 8274. Oke, kita pasang bodinya, kita tes. Sebelumnya nonton dulu video yang ini, Bapak Anton. Saya pasang bodi dulu. Guys, ya udah nyampe Curug Luwi Hejo. Ini baru pertengahan jalannya ya. Kalau curugnya masih naik ke atas, ngap gua jalannya, naik mulu, naik gunung ini mah. Aduh, tuh jalannya tuh. Aduh, jalannya lumayan mantep, lumayan ngap juga ya. Gua sendiri aja nih, temen gua mabok, nunggu di mobil. Gua ngajak temen, cuman paten tuh, lihat tuh curugnya tuh. Aduh, itu airnya bening banget, airnya bening. Ini tuh curugnya tuh. Tuh, Curug Luwi Hejo. Ke atas masih bisa jalan terus, cuman ngap jalannya. Tuh, Curug Luwi Hejo. Bang Begeng demen nih yang main-main begini tuh, banyak AWW-nya tuh. Tuh. Bang Begeng demen ini ya, Bang Begeng ya. Ntar tanggal 3 turunin aja berapa kompi kek ya. Ini curugnya nih ya. Oke, jadi kita tes dulu winch yang belakang yang cuma ngandelin modul servo. Kita lihat kekuatannya, ini udah digantung ke atas. Ini full load ya, full baterai. Saya pakai baterai yang gede, pakai baterai winch juga. Ini yang saya bilang tadi, pakai modul servo. Masih keluar kabel 3, dikasih resistor 100k potensionya. Nih kalau kalian mau lihat bagian bawahnya tuh, posisinya tuh kayak gitu, drum ya, dia berputar dan kuat ngangkat.
Ini beratnya hampir 6 kilo, 5,5. Kuat ngangkat. Kita lihat sampai seberapa tinggi. Speednya pelan banget, tapi kuat itu ngangkat satu body. Karena kalau buat saya mah yang penting kuat ngangkat satu body. Kita offin ya, nih kita offin, kontrolnya semua di remote. Kalau menurut standar event-event biasanya harus bisa tahan sekitar 5 detik. Ini saya ngomong aja udah lebih dari 5 detik, tapi dia agak turun, bisa dilihat dikit nih, dia nggak terlalu bisa nahan, agak turun tapi nggak yang langsung melorot gitu loh. Nggak tahu deh kalau misalkan ikut event kayak gini masih bisa layak atau enggak. Nih masih agak turun, tapi sedikit banget turunnya, pelan banget. Tapi yang jelas sih masih nahan. Narik lagi juga masih oke. Udah gantung. Turun. Narik lagi. Turun. Oke. Kita turunin, kita coba yang depan. Oke. Sekarang kita ngetes winch yang ini ya, belum yang tengah. Membly. Sebenarnya nggak perlu dites karena emang udah tahu winch KW begini cuma 200 ribuan, tenaganya ngangkat 5,5 kilo. Tuh, ini masih di darat aja masih udah begini. Ngangkat sih, tapi ya tuh berhenti. Udah berhenti, dan kalau dipaksain dia bisa stall dan motornya ngebul, nggak kuat. Dia cuma ngangkat mampu cuma segini, nggak nyampe sejengkal. Bahaya kalau misalkan stall gitu ya. Jadi yang ini mah membly nggak kuat, nahan pun nggak bisa. Tuh ini posisi netral dan dia melorot terus, lebih parah dari yang servo. Kalau servo kan tadi masih sedikit-sedikit turunnya, kalau ini parah banget ya. Makanya ini nggak saya pakai, buat pajangan aja lah, estetika. Oke, kita langsung ke yang tengah. Dan ini winch utamanya udah connect. Jadi ini posisi bagian depan saya bor lagi, jadi nggak masuk ke yang ini. Jadi independen dia sendiri lubangnya. Ini yang pakai modul servo, pakai ESC, dikasih baterai 3S, speednya lumayan. Posisi nahan ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan dia nggak turun sama sekali. Turun, naik. Posisinya di sini. Lumayan lah. Sampai ujung. Sip. Ngangkat hampir 6 kilo. Aman. Dan dia nahan. Kalau posisi on nahan begini nggak stall. Kenapa? Karena dari ESC nya udah di setup biar nggak turun, pakai mode brake. Ya udah, gitu aja videonya. Jadi pilihan ada di tangan kalian. Kalau misalkan mau murah, yaitu pakai cara yang tadi saya kasih 2 cara, pakai yang pakai modul servo bisa, pakai yang ESC juga bisa. Dan kalau kalian punya banyak uang, kalian bisa beli Warn yang 8274. Itu udah top Marco top, udah pasti powernya kuat, dia ngelock juga, tapi tetap harus kasih modul ESC juga. Gitu aja video winch, semoga membantu. Kalau ada yang gak jelas, kalau saya ngomongnya keburu-buru karena memang bikin videonya buru-buru, jadi ditanyain aja di kolom komentar. Oke, semoga besok tanggal 3 trailingnya sama teman-teman di Leuwi Hejo lancar, nggak ada masalah, dan kitnya bisa pulang dengan selamat. Orangnya juga deh. Makasih udah nonton. Dadah.